Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Maulana. Saya ingin menjelaskan sejarah tentang agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India di antara tahun 3002 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi, atau ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk dari India dari Asia Tengah melalui celah Kaiben. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India, dan termasuk dalam kategori Fas Australian. Dalam perkembangan selanjutnya terjadinya percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan Gradiva yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahma, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda atau 1900 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi dekat, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agm, Varuna, Vaya, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi mereka Trinurti. Zaman Brahma atau 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat berdalam kehidupan beragama. Merekalah yang mengantarkan persembahan umat kepada para pada zaman ini mulai disusun pada tata cara upacara keamanan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahma Veda, menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara agama ini. Zaman Upanishad atau 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara yang dan sesuai saya, tetapi lebih dan yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu agama bersifat atas dasar Weda. Zaman Buddha atau 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika karya Sudada yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu dan Buddha. Sebenarnya agama sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencernaan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India berarti sejati. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Sudokona. Sebagai anak raja, ia diimpikan dewahan. Ia dilahirkan pada tahun 563 Masehi. 1. Teori Vaishya. Teori India dikemukakan oleh N.T.J. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa Indonesia ke Indonesia adalah untuk berdagang. Keuntungan terbesar adalah datang ke Indonesia adalah para pedagang India, kasta Vaishya. Mereka bermunculan di Indonesia, bahkan menikah dengan Indonesia.
2. Teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dibentuk FDK pada masa lampau, di India sering terjadi perang antar pengurit yang kalah atau jenius menghadapi perang lantas meninggalkan India. Supaya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia, mereka indah yang kemauan berusaha melarikan. Kalori baru sebagai tempat tunggalnya, di tempat itu pula Hindu. 3. Teori Brahma. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Van Teur ini, para Brahma datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melestarikan kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini berdasarkan para pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh C. Coedes ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sebenarnya dari India mereka membawa pengetahuan tentang agama dan budaya India. C. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai agamanya Hindu, tahun abad 4. Letak Kutai Kalimantan Timur. Raja terkenal Mulawarman. Tarumanagara agamanya Hindu, tahun abad 5. Letak Jawa Barat. Raja terkenal Purnawarman. Pajajaran atau Sunda agamanya Hindu, abad 7 sampai abad 11. Letaknya di Jambi. Raja terkenalnya St. Mauli Warmoewa Adityawarman. Melayu agamanya Buddha, tahun abad 7 sampai abad 11 Jambi. Raja terkenal Sri Baduga Maharaja Kalingga agamanya Buddha, tahun abad 7 Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Raja terkenal Ratu Sima. Selanjutnya Sriwijaya agamanya Buddha, abad 7 sampai abad 5. Letaknya di Muara Takus, Riau dan Palembang. Raja terkenal Daputa Hayung. Selanjutnya Mataram agamanya Hindu, abad ke-7 pedalaman Jawa Senjaya. Medang Hindu abad, ya itulah pokoknya, kalian tahu lah tuh, bodoh. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. 1. Bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara, atau masa ketika mereka mengenalkan dan mempraktekkan tradisi tulisan. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf India, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis sampai Makassar. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembang sepesat huruf Pallawa. Penyebabnya adalah bahasa Sanskerta digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para Brahma
Brahmana dalam upacara-upacara keagamaan. Bukti pertama dikenal tulisan atau aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah abad 4 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. A. Prasasti. Dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan tentang sebuah peristiwa. Dunia penelitian masa lampau, selain mengandung unsur penanggalan prasasti, mengungkap sejumlah nama dan alasan prasasti tersebut dikeluarkan. Hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu, juga pengubahan karya sastra sejak zaman kerajaan Kediri menggunakan huruf Pallawa. Meski sebagai berisi pujian terhadap raja dan beberapa lainnya berisi tentang silsilah suatu tokoh, utang sampai piutang, dan kutukan atau sampah. Sebagai besar prasasti yang ditemukan di Indonesia berisi tentang sima, yaitu tentang perpindahan hak, pengumpulan pajak dengan imbalan, dan pemberian jasa pada lembaga agama. Tulisan-tulisan pada prasasti biasanya mengikuti format tertentu, sebagai berisi tanggal, tahun, dan nama pejabat yang memerintahkan pembuatan prasasti tersebut. Prasasti ternyata tidak hanya ditulis di atas batu, tetapi juga ditulis di atas lempengan emas, perunggu, tembaga, daun lontar, dan daun nipah, kulit pohon, dan dawang. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara atau Ciarteun, Jambu, kebun kopi, Pasir Awi. Prasasti berikutnya adalah prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Jumlah tidak terlampau banyak. Di antara prasasti Kedu dan prasasti Nogo Mataram kuno, bahasa Jawa kuno diperkirakan mulai digunakan sekitar abad 9. Selain kedua bahasa tersebut, ditemukan juga prasasti dalam bahasa Melayu kuno yang banyak ditemukan di Sumatera. Contohnya prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Telaga Batu. Semuanya peninggalan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, prasasti dalam bahasa Bali kuno biasanya digunakan oleh kerajaan-kerajaan Bali. B. Kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memungkinkan pujangga Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau kesastraan tertua, lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. 2. Tahap kedua, lahir pada masa kerajaan Kediri. 3. Tahap ketiga, yaitu kesastraan yang lahir pada zaman Majapahit. C. Manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal sebagai cerita kepahlawanan, hukum upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra sihir, dan resep obat-obat. Contohnya Pustana, yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu alim. Ila Galigo, yaitu sebuah naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan epos atau kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan Luwu masa pra-Islam. Selain kedua naskah itu, ada naskah kuno Lampung yang ditulis di atas kulit kayu pohon bunut menggunakan aksara Lampung. Aksara tersebut adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Baik, itu dia penjelasan saya tentang agama Buddha dan Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.